Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal seperti ini adalah soal tentang reaksi kimia ya. Kalian belajar reaksi kimia sejak kalian kelas 10 SMA ya. Nah soal seperti ini juga bisa keluar di soal UN maupun SBMPTN. Jadi baik kalian menghadapi soal-soal seperti ini, saya harap kalian nonton video saya ini sampai selesai dan jangan lupa lihat video-video saya lain ya. Jangan lupa juga kalau kalian belum subscribe, kalian subscribe channel saya sekarang juga dan update terus ya video-videonya karena saya akan mengupload video setiap hari 4 pelajaran yaitu kimia, fisika, biologi, sama matematika. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. 10,2 gram campuran logam aluminium dan logam magnesium habis bereaksi dengan 250 ml larutan asam sulfat 2 molar. Tentukan, ini ada banyak, ada pertanyaannya, ada 5 ya. A. Persamaan reaksi molekul setara. B. Total mol larutan asam sulfat. C. Massa dan persentase aluminium. D. Massa garam yang dihasilkan tiap logam. Dan yang E. Volume gas yang dihasilkan jika reaksi terjadi pada 127 derajat Celcius dan 2 atmosfer. Diketahui AR masing-masing. Untuk Al itu 27, Mg 24, S32, dan O16. Jadi kalau kalian sekiranya kalian bisa mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa pause ya. Tapi kalau kalian sudah menyerah, ya langsung saja lihat pembahasan saya kali ini. Oke? Nah, ini kan pertama itu ditanya itu ada persamaan reaksi molekul setara. Nah, kalau di sini ada campuran logam, ya ini campuran logam aluminium dan logam magnesium. Berarti aluminium sama magnesiumnya tidak bentuk senyawa, tapi dia terpisah, cuma campuran saja gitu. Jadi kan harus bisa membedakan misalnya kayak larutan HCl, ya itu bukan berarti maksudnya campuran hidrogen dan campuran klor gitu, bukan seperti itu. Karena dia sudah membentuk senyawa gitu. Sedangkan ini logamnya tidak membentuk suatu senyawa, jadi aluminium sama magnesium tidak membentuk senyawa, tapi terpisah gitu ya. Dan dia hanya campuran. Kalau misalkan dia campuran seperti ini, berarti kalian membuat dua persamaan reaksi gitu ya. Persamaan reaksi aluminium dengan asam sulfat dan magnesium dengan asam sulfat ya. Saya tuliskan pertama yang aluminium, jadi Al ditambah dengan H2SO4 ya, itu menjadi Al2SO4 3 kali tambah H2. Nah, bagi kalian masih bingung cara menuliskan reaksi kimia ya, kalau logam ditambah dengan asam itu hasilnya menjadi garam tambah hidrogen ya, ini gas ya, H2 ini dalam bentuk gas. Nah, untuk penulisan garamnya juga kan harus tahu ya. Jadi Al ini kan Al3+ ya. Al3+ dan SO4 ini SO4 2-. Kalau misalnya Al3+ sama SO4 2-, supaya sama-sama plus 6 dan min 6, berarti Al-nya harus sebanyak 2. Sedangkan SO4-nya sebanyak 3 gitu ya. Ya, jadinya Al2 SO4 3 kali. Oke. Nah, kalian setarakan, jadi Al di sini ada sebanyak 2 kan, berarti di sini ada 2 Al ya. SO4-nya ada sebanyak 3 di bagian kanan, berarti di sini ada 3 H2SO4. Sedangkan di sini hanya itu ada sebanyak 6 di bagian 3 H2SO4 ya, berarti sini juga kasih 3. Sehingga hanya sama-sama 6. Ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk reaksi aluminium dengan asam sulfat. Sekarang reaksi antara magnesium dan asam sulfat. Berarti sama juga dia. Mg ditambah H2SO4 itu menjadi MgSO4 tambah H2 ya. Saya akan jelaskan sekali lagi bagi kalian yang belum tahu mengerti bagaimana cara menuliskan rumus garamnya. Jadi Mg ini dia kan berada di golongan 2A ya. Kalau dia berada di golongan 2A pasti dia dalam bentuk ion itu Mg2+ ya. Sedangkan SO4 di sini adalah SO4 2-. Nah, karena sama-sama muatannya 2 plus 2 sama min 2, berarti kan sudah pas itu. Berarti tidak perlu lagi ada indeks lain gitu. Tidak perlu ada angka di bawah ini yang indeks di bawah ini gitu. Jadi sama-sama Mg1 dan SO4-nya ada sebanyak 1, berarti MgSO4 gitu ya. Kalau SO4-nya nggak sebanyak lebih dari 1 kan nggak perlu kasih dalam kurung seperti ini ya. Gitu. Jadi MgSO4 tambah H2 ya. Untuk menyetarkan reaksinya Mg udah sama-sama 1 ya. Hanya udah sama-sama 2, SO4-nya ada sebanyak 1, berarti reaksi ini sudah setara. Ya, berarti semua koefisiennya itu adalah 1. Ya. Ini yang pertanyaan A sudah terjawab. Yang B, total mol larutan asam sulfat ya. Nah, ini kan campuran itu dia bereaksi dengan asam sulfat yang sebanyak 250 ml dan molaritasnya 2 molar gitu. Berarti ini kan total semuanya. Berarti total mol larutan asam sulfatnya berarti kan tinggal mencari dari massa dari molaritas sama volumenya. Nah, cara mencarinya itu adalah N itu adalah mol ya. Notasi untuk mol itu ada M kali V. M besar itu molaritasnya, V itu volumenya. Berarti tinggal 2 dikali V-nya
Ini kan dalam 250 ml ya kan, ubah jadi liter ya. Jadi 0,25. Jadi 0,5 mol. Sebenarnya kalau kalian nggak ubah menjadi liter juga nggak masalah, ntar hasilnya milimol gitu ya. Tapi kalian harus ingat bahwa nanti kalau misalkan di perhitungan selanjutnya itu harus semuanya milimol seperti itu ya. Jadi jangan sampai karena kalian salah menuliskan reaksi, salah menuliskan satuan, itu menjadi salah di ujung belakang-belakangnya gitu ya. 0,5 mol hasilnya. Jadi yang B itu 0,5 mol, jadi yang B sudah terjawab ya. Yang C, massa dan persentase aluminium. Nah, di sini kan 10,2 gram ini itu adalah campurannya kan. Berarti aluminiumnya kan nggak 10,2 gram. Itu kita juga nggak tahu berapa banyak aluminiumnya kan. Intinya aluminium sama magnesium itu digabung dia massanya 10,2 gram. Seperti itu. Jadi saya tuliskan sini, ini kan campuran nih. Campuran ini ada Al sama ada Mg. Nah, saya misalkan salah satu. Misalkan Al-nya itu dia sebanyak X gram. Ya, masanya itu sebanyak X gram, maka magnesiumnya itu adalah dikurangi kan selisihnya kan, berarti 10,2. Itu 10,2 kan seluruhnya, 10,2 dikurangi dengan massa aluminiumnya ya. Sebanyak 10,2 X gram berarti untuk massa dari magnesiumnya. Oke? Nah, di sini kan kita bisa melihat nih dari persamaan reaksi ini ya, kita bisa mencari molnya terlebih dahulu. Ya, kita mencari molnya terlebih dahulu ya. Berarti kalau misalnya di sini kita bisa mencari mol Al-nya. Al-nya kan diketahui ada sebanyak X gram. Nah, dari gram ke mol itu kalian bagi dengan AR atau MR ya. Ini karena Al kan, berarti bagi dengan AR dari Al itu 27. Berarti di sini ada X per 27 mol. Ini molnya ya, ingat ya, ini mol. Ya. Jadi mol itu ingat massa dibagi dengan AR atau MR ya. Oke? Sedangkan yang di sini mol untuk Mg-nya, Mg kan massanya 10,2 min X. Berarti 10,2 min X dibagi dengan AR-nya. AR dari Mg itu adalah 24, berarti dibagi dengan 24. Seperti itu. Ya. Nah, karena kebetulan cuma massa Al sama Mg saja yang diketahui kan, Al kan X gram, Mg kan 10,2 min X gram gitu. Berarti untuk yang selanjutnya, yang belakang-belakangnya itu kan ikutin mol dari Al sama Mg itu. Sesuaikan dengan perbandingan koefisiennya. Ya. Ini H2SO4, kita mencari molnya. Dengan perbandingan koefisiennya Al dengan H2SO4 kan 2:3. Ya. Berarti kan harus kalikan dengan 3/2. Jadi di sini 3/2 dikali X per 27. Mol dari H2SO4. Yang di sini Al2SO4 3 kali dia koefisiennya 1, sedangkan Al2 berarti setengah dari Al dong ya, molnya berarti 1/2 dikali X per 27 ya. Sedangkan di sini H2 itu 3, sedangkan Al sini 2 berarti dia dikali dengan 3/2, berarti 3/2 mol Al ya, 3/2 kali X per 27 ya. Yang sini juga sama, yang di sampingnya Mg juga sama. Ini karena kebetulan koefisiennya 1, berarti semua sama ya molnya. Berarti saya tuliskan sini 10,2 min X per 24, 10,2 min X per 24, ini juga 10,2 min X per 24. Ya. Oke. Berarti yang diketahui kan di sini adalah mol dari asam sulfatnya ya. Asam sulfat diketahui 0,5 mol. Nah, di sini berarti kita bisa mencari dong. Ini mol dari H2SO4 yang di sini sama mol dari H2SO4 di sini ditambahkan hasilnya adalah 0,5 ya. Jadi 3/2 dikali X per 27 berarti 3X per 54 gitu ya. Ditambah dengan 10,2 min X per 24 ya, itu hasilnya adalah 0,5. Oke. Jadi kita samain penyebutnya. Jadi ini dikali dengan 6, ini dikali dengan 9 gitu ya. Ini berarti per 216, ini juga per 216. Ya. Dikali dengan 4 maksud saya, sorry. Dikali dengan 4 ya. Berarti ini udah ada 12X. Ya. Ya, ini ada 91,8 dikurangi 9X. Itu hasilnya adalah 0,5. Kalian sama-sama kaliin 216. Ya. Sehingga 12X dikurangi 9X jadi 3X. 3X plus 91,8 itu hasilnya ada 108 sini ya. 0,5 dikali 216 108. Berarti 3X itu adalah kalian dapatkan 16,2. Jadi X-nya itu adalah 5,4.
gram. Ya, X ini itu adalah massa dari Al, sehingga kita sudah dapat massa Al-nya ya. Massa Al-nya adalah 5,4 gram. Sekarang persentase aluminiumnya. Nah, persentasenya berarti kan massa aluminium per massa campurannya ya. Berarti persentase dari Al-nya itu adalah Al sendiri itu adalah 5,4, campurannya totalnya itu ada 10,2 gram dikali 100%. Ya, itu hasilnya adalah 52,94%. Sehingga kita sudah mendapatkan massa dari aluminiumnya 5,4 gram dan persentasenya 52,94%. Yang C sudah terjawab. Sekarang untuk yang D itu adalah massa garam yang dihasilkan tiap logam. Nah, berarti garam di sini itu ada yang Al2SO4 3 kali sama MgSO4. Nah, di sini kan sudah ada molnya diketahui ya. Ya, kita tadi dapatkan X-nya itu adalah 5,4. X-nya 5,4 gram kan. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja, kita dapat mol dari Al2SO4 3 kali sama MgSO4. Jadi molnya N dari Al2SO4 3 kali itu adalah kan setengah kali X per 27 ya, berarti 5,4 dibagi 2 kali 27 54 ya, berarti 0,1 mol ya. Sedang untuk N dari MgSO4 nya tinggal masukin X nya itu ada 5,4 ya, jadi 10,2 dikurangi 5,4 per 24 ya, itu hasilnya adalah 0,2 mol. Dari mol inilah kita bisa mencari masanya ya. Jadi masanya itu saya tulis M ya. Itu adalah mol dikali MR ya. Jadi 0,1 dikali dengan MR dari Al2SO4 3 kali. Kalian bisa kan mencari MR ya. Mencari MR itu sesuaikan dengan jumlah di sini. Misalnya Al2SO4 3 kali, berarti Al-nya ada 2 kan. Berarti 2 dikali AR 2 kali 27 ditambah S-nya ada 3 kan. Berarti 3 kali 32 ditambah O-nya kan 12, berarti 12 dikali 16. Seperti itu ya kan, hitung sendiri ya. Jadi MR dari Al2SO4 3 kali itu 342. Jadi hasilnya ada 34,2 gram. Sedangkan yang ini masanya itu ada 0,2 dikali MR-nya. MR dari MgSO4 itu adalah 120. Jadi hasilnya adalah 24 gram. Ya. Kita sudah terjawab yang pertanyaan D. Sekarang yang E, volume gas yang dihasilkan jika reaksi terjadi pada 127 derajat Celcius dan 2 atm. Nah, gas di sini adalah gas H2 ya. Volume gas yang dihasilkan, berarti kan gas H2 yang dihasilkan pada reaksi Al sama reaksi Mg kan totalnya kan. Berarti kita mencari dulu yang ini. Kita mencari dulu mol totalnya. Nanti baru kita bisa mencari volumenya. Ya, jadi N dari H2-nya ya, saya tambahkan yang bagian atas dan bawah ya. Jadi 3x per 54 ya. 3x per 54 ditambah 10,2 min x per 24 ya. Jadi ini hasilnya, kan tinggal masukin x-nya itu ada 5,4 ya. Hasilnya itu ada 0,5 mol. Nah, dari mol ini kita bisa mencari volumenya. Kan pakai rumus gas ideal ya, PV nRT. Nah, kita kan suruh mencari ada volumenya kan. Volumenya ini berarti V itu ada P-nya pindahin ke kanan, ruas kanan menjadi dibagi ya. Jadi nRT dibagi dengan P ya. Jadi N-nya itu ada 0,5 molnya, R itu adalah konstanta gas idealnya, itu ada 0,082 liter atm per mol ya. T-nya ini karena T besar kan suhu ya, suhu dalam Kelvin ya, ingat ya ini dalam Kelvin, berarti 127 tambah 273 itu ada 400 Kelvin. Dan P-nya ini ada dalam 2 atmosfer, berarti dibagi dengan 2. Hasilnya itu adalah 8,2 liter. Ya, sehingga terjawab yang soal E. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.